Ever get the fear that you can't shift, the type that sticks around like something in your teeth? There's some aces up your sleeve. No idea that you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afila Ratnadila dari kelas 4E Akuntansi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Hari ini akan membawa materi dengan judul Teknik Analisis Data Metode Fenomenologi untuk mata kuliah Metode Penelitian. Terima kasih. Dalam dunia penelitian, memahami bagaimana seseorang mengalami suatu fenomena menjadi kunci untuk menggali makna yang lebih dalam. Data statistik memang penting, tetapi seringkali tidak cukup untuk menangkap perasaan, persepsi, dan pengalaman subjektif suatu individu. Nah, disinilah metode fenomenologi berperan sebagai pendekatan penelitian yang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana pengalaman manusia secara lebih autentik dan mendalam. Metode fenomenologi tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang seperti kesehatan, psikologi, pendidikan, dan bisnis. Misalnya, dalam dunia medis, untuk memahami bagaimana pengalaman pasien terhadap suatu penyakit dapat membantu dokter untuk merancang pendekatan perawatan yang lebih efektif. Nah, dalam dunia pendidikan, metode ini membantu guru memahami bagaimana siswa mengalami proses belajar, sehingga dapat menciptakan strategi pengajaran yang lebih baik. Nah, dengan menggali pengalaman manusia secara langsung, maka metode fenomenologi memberikan wawasan yang tidak dapat diperoleh melalui pendekatan kuantitatif semata. Oleh karena itu, mempelajari teknik analisis data fenomenologi menjadi sangat penting bagi siapa saja yang ingin menggali makna di balik data dan memahami realitas sesuai dari sosial dari perspektif individu yang mengalaminya. Nah, alasan kenapa kita perlu untuk mempelajari teknik analisis data metode fenomenologi dan mengapa diperlukan. Yang pertama, yaitu untuk mengungkap makna di balik pengalaman manusia. Metode fenomenologi memungkinkan kita untuk memahami bagaimana individu mengalami, merasakan, dan memberi makna terhadap suatu fenomena. Dalam banyak kasus, angka dan data kuantitatif tidak cukup untuk menangkap pengalaman emosional atau perspektif subjektif seseorang. Yang kedua, untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih berbasis pada pengalaman. Nah, dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau kebijakan publik, memahami pengalaman individu dapat membantu merancang program yang lebih relevan dan efektif. Misalnya, dalam bidang kesehatan, fenomenologi membantu untuk memahami bagaimana pasien mengalami penyakit dan pengobatan. Dalam bidang pendidikan, membantu memahami pengalaman siswa dalam metode pembelajaran tertentu. Nah, dalam kebijakan publik, membantu melihat bagaimana kebijakan berdampak pada kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga, untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian kuantitatif, di mana metode kuantitatif seringkali hanya memberikan angka dan statistik tanpa menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Fenologi menjembatani kesenjangan ini dengan memberikan wawasan lebih dalam tentang pengalaman dan makna yang diberikan oleh suatu individu terhadap suatu kejadian. Nah, memahami perbedaan antara budaya dan perspektif. Nah, fenomenologi sangat berguna dalam penelitian sosial untuk memahami bagaimana budaya, lingkungan, dan latar belakang individu mempengaruhi cara mereka mengalami sesuatu. Nah, ini tuh sangat penting dalam dunia yang semakin global dan beragam. Yang kelima,
membantu pengembangan teori baru. Banyak teori dalam psikologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya berasal dari penelitian fenomenologi. Dengan memahami pengalaman nyata seseorang, kita dapat menemukan pola dan konsep baru yang belum pernah dijelaskan sebelumnya. Teknik fenomenologi tidak hanya berguna dalam penelitian akademik, tetapi juga dalam berbagai profesi, seperti psikolog dan konselor, memahami pengalaman emosional klien, tenaga kesehatan, untuk meningkatkan kualitas perawatan berbasis pengalaman pasien, pendidik, memahami bagaimana siswa mengalami proses belajar, dan marketing dan bisnis, di mana memahami bagaimana konsumen merasakan suatu produk atau layanan. Kesimpulannya, belajar teknik analisis data fenomenologi penting karena membantu kita memahami pengalaman manusia secara lebih mendalam yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka dan statistik. Teknik ini diperlukan dalam berbagai bidang untuk menciptakan solusi yang lebih efektif, empati, dan berbasis pengalaman nyata. Nah, kita masuk pada inti materi. Pengertian metode fenomenologi. Metode fenomenologi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mengembangkan pengalaman subjektif seseorang terhadap suatu fenomena. Pendekatan ini dikembangkan oleh filsuf bernama Edmund Husserl dan berfokus pada bagaimana suatu individu mengalami dan memberi makna terhadap suatu kejadian, objek, atau situasi. Penelitian fenomenologi tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga berusaha menangkap esensi pengembang pengalaman manusia dengan cara yang mendalam dan reflektif. Yang kedua, teknik penelitian fenomenologi, yaitu yang pertama, pengumpulan data, di mana teknik utama dalam metode ini adalah melakukan wawancara mendalam atau in-depth interview. Beberapa metode yang digunakan, yang pertama ada wawancara semi terstruktur, yaitu menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman subjektif terhadap responden. Yang kedua, observasi partisipatif, di mana peneliti mengamati subjek dalam konteks alami mereka. Yang ketiga ada dokumentasi atau catatan pribadi, di mana kan menggunakan jurnal atau memo pribadi dari suatu subjek. Penelitian ini untuk memahami pengalaman mereka. Yang kedua, ada teknik analisis data. Yang pertama, ada backtracking atau approach, di mana peneliti menunda semua asumsi atau pengetahuan sebelumnya tentang fenomena yang diteliti agar tetap objektif. Yang kedua, ada reduksi fenomenologi, di mana menyaring data untuk menemukan makna esensial yang muncul dari pengalaman subjek. Yang ketiga, coding tematik, yaitu menemukan pola dan tema dari wawancara yang mengungkapkan pengalaman mendalam responden. Yang keempat, deskripsi tekstual dan struktural, di mana deskripsi tekstual apa yang dikatakan oleh partisipan tentang pengalaman mereka. Sementara deskripsi struktural yaitu bagaimana mereka mengalami fenomena tersebut. Yang kelima, ada sintesis atau makna dari esensi, di mana menyimpulkan inti atau esensi dari pengalaman yang telah diteliti. Nah, sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari metode fenomenologi. Yang pertama yaitu sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari metode fenomenologi. Yang pertama adalah kelebihan, di mana pendekatan mendalam yaitu menyelidiki pengalaman individu secara holistik dan detail. Yang kedua, fokus pada makna, di mana memahami bagaimana seseorang memberi makna terhadap pengalaman hidup mereka. Yang ketiga yaitu fleksibel, di mana tidak terikat oleh hipotesis kaku, di mana memungkinkan eksplorasi pengalaman yang unik. Yang terakhir, menghasilkan wawasan baru, di mana berguna untuk penelitian di bidang psikologi, kesehatan sosial, dan humaniora. Kekurangannya sendiri yang pertama ada subjektivitas tinggi, di mana data sangat bergantung pada interpretasi peneliti sehingga dapat bias. Yang kedua, tidak dapat digeneralisasi, yaitu hasil penelitian hanya berlaku untuk kelompok kecil, bukan populasi luas.
Selanjutnya, proses panjang dan kompleks, di mana pengumpulan dan analisis data memerlukan waktu yang sangat lama, di mana kesulitan dalam analisis data. Nah, selanjutnya kita masuk pada manfaat metode fenomenologi. Nah, yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman tentang pengalaman manusia, yaitu berguna dalam bidang psikologi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Yang kedua, membantu pengembangan teori baru, dapat mengungkapkan preseptik yang belum pernah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, untuk memperdalam wawasan dalam layanan kesehatan, di mana membantu tenaga medis untuk memahami perspektif pasien terkait penyakit atau perawatan mereka. Metode fenomenologi memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana individu mengalami dan memberi makna terhadap suatu fenomena. Dengan pendekatan ini, maka peneliti dapat menggali lebih dari sekedar data statistik dan memahami pengalaman subjektif secara lebih autentik. Nah, melalui analisis seperti bracketing, reduksi fenomenologi, coding tematik, dan sintesis makna, maka peneliti fenomenologi membantu mengungkap aspek-aspek tersembunyi dari pengalaman manusia yang seringkali terabaikan dalam pendekatan kuantitatif. Dalam berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, psikologi, hingga bisnis, metode ini dapat digunakan untuk memahami tantangan, persepsi, dan emosi individu, yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis pengalaman nyata. Dengan mempelajari dan menerapkan metode fenomenologi, kita tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena, tetapi juga dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berempati dalam berbagai aspek kehidupan.